Dari sini kita bisa langsung ke topik selanjutnya nih mengenai perencanaan strategis yang kayak peta jalan dan pengangkatnya. Betul banget Yuyun, perencanaan strategis itu ibarat GPS dari manajemen. Setelah kita ngerti dasar manajemen, kita butuh strategi agar tujuan besar bisa tercapai dengan langkah-langkah yang jelas. Nah, contohnya ini sekarang ini seperti Gojek kan, yang awalnya tuh transportasi online doang, kemudian berubah sekarang tuh ada GoFood, ada GoSend, ada GoPay, yang dimana itu pasti hasil dari perencanaan strategis supaya bisnisnya itu tetap relevan dan juga berkembang. Nah, kalau di level mahasiswa nih, misal Yumin bikin proyek lomba atau event kampus, kita juga butuh perencanaan yang strategis dari target yang ingin dicapai sampai siapa yang handle tugas, promosi, logistik, dan eksekusi. Jadi step sudah jelas, nggak cuma asal-asalan aja. Nah, perencanaan strategis ini tuh nggak harus kaku kan ya. Kadang situasi itu bisa berubah-ubah. Misalnya ketika kita mengadakan event outdoor, tiba-tiba hujan atau adanya teknologi baru yang muncul, kita tuh harus fleksibel dalam menerima keadaan tersebut dan kreatif menyesuaikan strategi supaya tujuannya kita tercapai. Benar banget Yuyun. Nah, dari perencanaan strategis ini juga muncul pertanyaan penting nih, siapa yang bakal memastikan semua langkah dijalankan dengan baik. Nah, disinilah peran leader dan manajer muncul yang bakal kita bahas sebagai topik ketiga. Nah, oke, sekarang kita masuk ke topik ketiga. Nah, pasti banyak yang bingung nih mengenai apa sih bedanya leader dan juga manajer. Kalau aku sih kadang mikirnya sama aja ya, padahal kan beda. Ya, jelas beda banget. Manajer fokus ke sistem, struktur, dan efisiensi supaya semua langkah perencanaan strategis berjalan sesuai rencana. Sedangkan leader ini fokus ke motivasi, inspirasi, dan visi jangka panjang supaya tim semangat dan kreatif. Nah, contoh nyatanya nih di dunia kerja itu seperti Steve Jobs dan Tim Cook ya. Jobs ini sebagai leader yang bikin timnya itu semangat berinovasi, sementara Tim Cook ini sebagai manajer memastikan agar operasi Apple tetap lancar. Nah, kalau ini jadi keduanya saling melengkapi. Kalau cuma manajer, ide-ide cemerlang bisa mati karena terlalu kaku. Kalau cuma leader, ide bisa brilian tapi susah dieksekusi karena nggak terstruktur. Nah, di kampus juga bisa diterapin nih. Misalnya ada organisasi yang visioner tapi nggak bisa ngatur anggotanya, ya organisasinya itu pasti bakal berantakan. Tapi kalau ketuanya cuma bisa ngatur sistem tanpa inspirasi, juga pasti anggotanya bakal cepat bosan dan nggak termotivasi. Nah, makanya yang penting banget belajar berdua sisi ini. Kita harus bisa memimpin sekaligus mengelola supaya hasil maksimal dan tim tetap semangat. Dan ini nyambung banget sama manajemen dan perencanaan strategis yang tadi kita bahas. Nah, sekarang pertanyaan penting nih yang sering muncul di kalangan mahasiswa. Kenapa sih kita harus mempelajari manajemen dan kepemimpinan bagi mahasiswa? Nah, karena dari mata kuliah ini kita belajar berpikir strategis, mengatur sumber daya, dan memimpin dengan bijak. Dunia kerja gak cuma soal skill teknis saja, tapi juga kemampuan mengelola orang, waktu, dan keputusan. Nah, dengan kita paham manajemen dan kepemimpinan ini, kita gak cuma siap jadi pegawai biasa, tapi juga kita siap untuk menjadi calon pemimpin yang bisa memberikan perubahan positif. Bisa diterapkan mulai dari organisasi kecil hingga ke proyek besar. Ya, benar banget. Makanya jangan remehkan mata kuliah ini. Dari sekarang kita belajar jadi pemimpin dan manajer yang efektif. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Nah, semoga podcast kali ini bermanfaat. Semangat untuk terus belajar, termotivasi, dan jadi pemimpin yang keren.